kehidupan kita. Hanya oleh karena kemurahan Tuhan. Kalau kita semua bisa hadir di tempat ini, kita masih bisa bernafas, kita masih bisa bersorak-sorai, bahkan kita masih bisa memuji meninggikan nama Tuhan. Itu semua semata-mata karena kemurahan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Saudara kita saat itu banyak yang ada di rumah sakit. Mereka berjuang untuk kesembuhan, mereka berjuang untuk bisa bernafas seperti kita saat ini. Tapi mereka tidak punya suara. Tapi kita pagi hari, jangan biarkan kesempatan yang Tuhan beri dalam kehidupan kita semua sia-sia. Tapi mari kita memberikan hati kita, memberikan tepuk tangan kita, memberikan seluruh kehidupan kita benar-benar hanya untuk meninggikan nama Tuhan. Soalnya Dia Tuhan yang layak kita ninggikan. Hanya Dia Tuhan yang layak kita sanjung. Tidak ada yang lain selain Dia. Haleluya. Mari yang siap memuji Tuhan, angkat tanganmu kepada Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan pagi hari ini dengan hati yang tulus. Kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan dengan hati yang menyembah.
Yohanes 4 berkata, Tuhan sedang mencari penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Barang Allah itu adalah roh. Barang siapa menyembah Dia, hendaklah menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Tuhan, biar Kau mendapati kami semua menjadi penyembah-penyembah-Mu yang benar, yang menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Sebab tidak ada yang lain yang layak kami tinggikan. Tidak ada Allah yang lain yang layak kami sembah. Hanya Yesus. Hanya Yesus yang kami tinggikan. Hanya Yesus yang kami agungkan. Hanya Yesus yang kami sembah. Engkau Tuhan yang hidup. Engkau Tuhan yang besar. Sehingga lawan dan osa.
Kami rindu kebenaran. Kami sadar tanpa kebenaran-Mu Tuhan, kami akan melangkah. Karena itu Tuhan Yesus, pagi hari ini Tuhan, kami membuka hati kami lebar-lebar. Kami memberi hati yang subur untuk ditaburi firman-Mu Tuhan Yesus. Sebab firman-Mu adalah jawaban dari setiap pergumulan kami. Firman-Mu adalah terang bagi setiap langkah-langkah kami Tuhan. Karena firman-Mu Tuhan Yesus yang membuat kami menang, yang membuat kami bisa berdiri di hadapan-Mu hanya karena firman. Karena itu pagi hari ini Tuhan, kami rindu firman-Mu. Urapi hamba-Mu, taruh hikmat, kewahyuan, bahkan keberanian untuk memberitakan isi hati-Mu pada pagi hari ini Tuhan, sehingga umat-umat-Mu yang hadir pagi hari ini Tuhan Yesus, semua dipulihkan, semua diubahkan, semua diberkati Tuhan Yesus, dan firman itu tertanam setiap hati kami. Terima kasih Tuhan, Kau begitu baik, sungguh baik dan teramat baik dalam kehidupan kami. Dalam situasi keadaan apapun Kau tetap setia. Engkau tetap mengasihi kehidupan kami. Biar pagi hari ini Tuhan kami memberi seluruh kehidupan kami, dan kami berkata Engkau segalanya dalam hidup kami. Tidak ada yang lain Tuhan selain Engkau Tuhan Yesus. Dan kami akan terus memandang kepada Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Kau Bapa yang begitu mengasihi kami.
bukan rancangan kecelakaan. Tapi Engkau Tuhan, Engkau Tuhan yang baik, yang selalu memberi yang terbaik buat setiap kami. Kami mengucap syukur Tuhan kalau kami berdiri di rumah-Mu Tuhan. Kami boleh bebas menyembah Engkau Tuhan, Raja segala Raja. Engkau Allah yang hidup, Engkau yang layak ditinggikan Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Kalau masih ada saudara-saudara kami yang mereka di rumah, mereka tidak bisa bersama-sama beribadah. Tuhan, kami tahu ini kemurahan Tuhan kalau kami bisa menyembah Tuhan. Karena ketika kami menyembah Tuhan, ada kuasa, ada urapan Tuhan turun atas setiap kami yang membuat kami kuat apapun yang terjadi dalam hidup kami. Kami kuat karena pujian penyembahan. Ketika Tuhan bertahta di atas pujian penyembahan kami, kami percaya Tuhan, pagi ini kami dikuatkan melalui firman-Mu, melalui setiap pujian penyembahan pagi ini Tuhan. Biar terus hati kami ada mengasihi Tuhan. Biar setiap kami terus mengasihi Tuhan lebih dari semuanya. Karena sebab Engkau kekuatan kami Tuhan. Kami tahu kalau kami sampai saat ini ada, semua karena kekuatan Tuhan. Terima kasih Tuhan, bukakan hati kami, buka telinga kami, untuk kami bisa melihat bahwa Tuhan begitu sangat baik buat kami. Sehingga tidak ada alasan untuk kami tidak mengucap syukur, tidak ada alasan untuk kami tidak menyembah Tuhan. Kami tahu Tuhan, semua karena anugerah-Mu besar dalam hidup kami. Kami rindu Tuhan, pagi ini kami duduk diam. Kami siapkan hati kami. Kami tahu Tuhan, firman-Mu yang akan memerdekakan kami. Dan ketika kami pulang, kami kuat karena firman-Mu Tuhan. Karena firman-Mu pelita bagi kami untuk kami terus melangkah hari-hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat hadirat-Mu pagi ini. Engkau luar biasa, Engkau dahsyat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, kemuliaan yang bagi nama Tuhan. Kami siap menerima kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Duduk kembali. Terima kasih tim pujian penyembahan. Pagi ini saya sungguh-sungguh diberkati. Saudara-saudara diberkati, amin. Ya, dari awal saya diberkati ya, sampai meneteskan air mata ya. Saudara, ketika kita merindukan, saya percaya bahwa kita bertemu dengan Tuhan, amin ya. Dan itu hatinya Tuhan, rindu untuk berjumpa dengan kita anak-anaknya. Pagi ini saya bersyukur karena kemarin siang ya, kemarin hari Sabtu siang Pak Ruby telepon bilang Ibu Gembala siap untuk sampaikan firman ya. Siap dan tidak siap, saya percaya bahwa ada Roh Kudus dalam hidup kita, amin. Dan itu yang memampukan saya akan berbagi kepada saudara-saudara apa yang saya dapat hari-hari ini. Saudara-saudara, kalau kita lihat hari-hari ini semakin, menurut orang dunia semakin ngeri ya. Kalau kemarin saya juga ngomong sama anak-anak, setiap hari kalau dengar suara sirene, suara ambulan itu, kalau saya terus hatinya gemetar gitu ya. Wah, ini pasti ada kematian gitu ya. Dan di situ saya juga diingatkan bagaimana hidupmu, bagaimana hidup kita. Siap nggak kalau tiba-tiba kita juga ada di dalam mobil itu ya. Kita diangkut dibawa ke makam gitu ya. Saudara-saudara, hari-hari ini banyak orang yang betul-betul merasa rugi gitu ya, merasa hari-hari ini sangat-sangat butuh kerja keras ya. Kalau sebagai seorang bapak pasti dia akan bergumul betul-betul bagaimana untuk bisa mencari nafkah, bagaimana bisa mencari uang untuk anak dan istrinya. Sedangkan di tengah kondisi yang sekarang ya, mau keluar dari rumah saja takut ya. Ada yang takut karena karena virus corona ya. Padahal seharusnya kerja ya, tapi ada juga yang tutup ya. Saya kemarin cerita dengan Mas yang di depan, Mas bilang saya tidak buka toko lagi karena saya takut, karena Mubatar dan sebelahnya juga sudah dipanggil Tuhan karena ini corona, jadi dia tidak buka hari-hari ini. Itu yang sekarang terjadi, saudara. Ada ketakutan
kecemasan, bahkan ada kekhawatiran. Ini anakku mau makan apa? Ini anak mau bayar sekolah. Kemarin anak-anak panti sudah mulai harus bayar sekolah hari ini. Mereka bilang begitu. Saya juga kok mendadak gitu ya. Tetapi ya itulah keadaan sekarang. Dan saya bersyukur ya, kalau saya melihat pertolongan Tuhan yang ajaib, kalau hari ini kita masih bisa beribadah, itu karena kemurahan Tuhan. Amin. Tadi pagi saya dengan Pak doa keliling, saya juga kaget ketika lihat gereja Katolik ya. Saya biasa kan lihat setiap pagi mereka beribadah jam 5 ya. Loh kok sudah tutup? Saya sempat ngomong sama Pak Andi, iya sudah tutup. Evata dan tadi saya ngomong sama Bu Emu, ternyata gereja-gereja lain juga banyak yang tutup. Saudara, saya langsung ingat, Tuhan ini tanda-tanda betul-betul akhir zaman gitu ya. Di mana tidak ada lagi penyembahan pujian di gereja-gereja. Kita waktu kita beribadah itu sudah sangat dipersempit. Dan itu diingatkan kita, ya kita diingatkan bahwa mari lebih banyak jangan mengandalkan atau kalau gereja tutup berarti tidak beribadah, ya. Tapi naikkan mesbah doa kita, mesbah keluarga kita, amin. Karena di situ kekuatan kita. Mungkin suatu saat kita tidak bisa berkumpul lagi, tetapi kalau mesbah dengan keluarga kita tetap ada, di situ kekuatan kita ada, amin. Ya, pagi ini saya diingatkan Tuhan untuk menyampaikan kuasa untuk mengucap syukur. Saudara, mengucap syukur kata-kata yang sederhana, yang gampang kita ingat, tetapi tidak semua kita bisa melakukannya. Ya, hari-hari ini kita sering mendengar kata-kata dari teman kita, dari tetangga kita, dari suami kita mungkin ya, suami kita mungkin mengeluh hari ini nggak ada uang misalnya gitu ya. Itu hari-hari ini yang sedang terjadi. Saya percaya bahwa setiap rencana Tuhan itu tidak ada yang merugikan kita. Semua rencana Tuhan itu seperti dalam pujian tadi, rencana Tuhan itu sungguh indah dalam hidup kita. Amin. Jadi Tuhan mengingatkan kembali kepada kita. Kita mau buka sama-sama di dalam Matius 12. Ini yang menjadi Freedom Life hari tanggal 12 ya. Kita buka Matius 12. Kalau saudara-saudara melihat sebelahnya masih diam atau mengantuk gitu ya, tolong cubit ya supaya dia kuat untuk menahan rasa ya, karena jam-jam begini kalau tidur enak sekali ya. Kita buka Matius 12 ayat 34. Ya, kalau bisa ditampilkan, tampilkan. Mungkin ada yang lupa bahwa kita bisa melihat di depan. Ya, Matius 12 ayat 34. Saya bacakan untuk kita semua yang membawa Alkitab atau HP bisa dibuka. Beginilah firman Tuhan, Matius 12 ayat 34. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik sedangkan kamu sendiri jahat? Misalnya hati kita sedang jengkel gitu ya, apa yang kita keluarkan itu menyakitkan orang lain. Pernah seperti itu? Kalau merasa khawatir gitu ya, misalnya harus bayar sekolah anak-anak tapi belum ada uang, terus anaknya kayak saya bilang ya, biasanya mah 2000 sampai kapan saya kasih baru dia berhenti. Nah kalau kondisi ada rasa jengkel, ada rasa marah, itu akan meluap di dalam mulut kita. Dan ya tugas kita bahwa Tuhan merintahkan kita bahwa setiap apa yang kita keluarkan dari mulut kita itu yang mendatangkan berkat. Amin. Jadi perlu kita menjaga hati kita ya, jangan sampai hati kita ada kepahitan ya, ada rasa yang membuat sakit di dalam hati kita gitu ya. Saudara, kalau ya oke. Ya, kalau kita sedang merasakan sesuatu yang tidak enak di dalam hati kita, ya puji Tuhan. Ya, saudara,
kalau hati kita sedang gelisah atau khawatir atau cemas, biasanya kita tidak ada damai sejahtera, ya. Kita tidak ada sukacita, ya. Dan itu yang membuat seringkali pikiran kita melayang kemana-mana gitu ya. Jadi misalnya kalau kita sedang dalam pergumulan, kemudian perasaan kita khawatir, kita tidak menjaga hati kita, yang keluar dari mulut kita adalah ya itu tadi, kekhawatiran kita, kecemasan kita, rasa kita untuk terus kayaknya kok mau mengeluh terus gitu ya. Dan itu yang tidak dikehendaki Tuhan. Karena ketika kita keluar kata-kata yang negatif, maka pikiran kita juga dibawa ke situ. Ya, saya ingat kenapa kalau kita lihat berita itu tentang teror gitu ya, ada kelompok-kelompok tertentu, mereka berani bayar harga untuk dimasukkan bom di dalam badannya, kemudian dia dipakai untuk membuat onar gitu ya, merusak bangsa bahkan ya. Itu karena setiap hari mereka menerima ajaran, ya. Mereka menerima ajaran-ajaran sehingga pikiran mereka dikuasai oleh ajaran-ajaran itu. Setiap kata-kata yang dikeluarkan melalui pemimpin mereka. Begitu juga dengan hidup kita. Kalau setiap hari apa yang kita keluarkan dari mulut kita, kata-kata yang negatif, kata-kata yang tidak membangun anak-anak kita, yang tidak menguatkan suami kita ketika suami kita sedang lemah karena kondisi, malah kita sebagai suami dan istri seringkali kita menambah kekhawatiran suami kita. Itu justru yang tidak mendatangkan damai sejahtera, ya. Mana ada kalau suami baru sakit misalnya ya, Kak Dewi kemarin cerita baru sakit gitu, terus istrinya malah ngomel-ngomel, makanya misalnya harus hati-hati kalau kerja gitu ya. Justru itu yang membuat semakin hati suami menjadi semakin sakit ya. Nah, alangkah baiknya setiap kata-kata kita harus kita jaga ya. Kata-kata kita harus dijaga supaya ketika kita menyampaikan itu, orang yang ada di sekitar kita diberkati, amin, dan mendatangkan kemenangan gitu ya. Jadi pagi ini kita mau belajar bahwa setiap kata-kata yang meluap dari hati yang penuh dengan ketakutan, dengan kecemasan, kekhawatiran, itu yang akan terjadi ya. Jadi kita harus membalikkan keadaan ya. Kadang-kadang kalau ini yang saya alami, kalau Pak Rupi capek gitu, Pak Rupi bilang sakit gitu, saya selalu ingatkan, ayo, maksudnya jangan ucapkan yang dialami, tapi balikkan itu keadaan. Misalnya saya sembuh, saya sehat ya. Saya pernah lihat videonya Pak Gilbert itu ya, ketika dia bilang Allahku ajaib, Allahku hebat, itu ada kekuatan yang baru gitu ya. Dan itu yang harus kita lakukan hari-hari ini, jaga perkataan kita. Terlebih saya dorong buat ibu-ibu ya, mari ucapkan perkataan kepada suami, anak-anak, itu kata-kata yang mungkin kalau dulu ya, saya selalu berusaha untuk dengan kata-kata yang sederhana, yang enak gitu. Tapi tidak tahu kok kalau anak-anak di sini kalau di kata-kata lembut malah mungkin itu nggak didengar ya. Tapi ketika kata-kata yang terus kita ucapkan dengan motivasi, kita mengucap syukur. Ketika mulut kita dipenuhi dengan pujian, ucapan syukur ya. Saudara, kalau hati kita sudah penuh dengan damai sejahtera, dengan sukacita, kata-kata kita kata-kata kita membangun ya, pasti saya percaya kita akan dijauhkan dari setiap kekhawatiran. Amin. Jadi mari sama-sama jangan mengeluh ya, jangan mengeluh. Dan kita mau buka lagi, coba belajar dari 1 Tesalonika. Bisa ditampilkan ya Mas. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Yang sudah mendapatkannya bisa tolong saya membacakan. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Ini syukur dalam segala hal sebab itulah yang dikehendaki Allah adalah Kristus Yesus bagi kami. Ya, terima kasih. Saudara, jelas sekali ya di sini Tuhan mengingatkan kita mengucap syukurlah dalam segala hal.
Jangan hanya waktu senang ya. Jangan waktu kamu punya harta berlimpah gitu ya. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ini yang dikehendaki Tuhan bagi kita. Kita harus banyak-banyak mengucap syukur ya. Karena ada firman Tuhan mengatakan bahwa kalau kamu mengasihi aku, maka kamu akan menuruti segala perintahku gitu ya. Jadi ini perintah Tuhan, ini kehendak Tuhan bagi kita. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Ketika apa yang kita lihat tidak sesuai dengan hati kita terus belajar mengucap syukur. Saya sangat-sangat diberkati dengan ayat ini. Saya pernah kemarin saya juga share dengan Ibu Ruth bagaimana kami dipulihkan Tuhan. Bagaimana saya bisa melihat ya kami ada sampai saat ini ya. Jadi saya banyak belajar mengucap syukur ya. Saya bersyukur kemarin hari ya tanggal 15 saya ulang tahun ya. Ulang tahun yang ke-43. Dan Jelina nanti ulang tahun yang ke-20, Lisa ulang tahun yang pertama yang 1. Saya bersyukurnya begini, Tuhan sungguh ajaib gitu ya. Kalau sampai hari ini kami sehat gitu ya, saya lihat pertolongan Tuhan, ya Tuhan selalu ajaib. Jadi saya bersyukur sekali saya kemarin bisa bersama-sama dengan saudara-saudara yang kemarin ikut doa sepakat, kita bisa berdoa bersama-sama. Dan satu kerinduan saya ngomong sama anak-anak, semoga tahun depan bisa ulang tahun lagi ya kalau belum dipanggil Tuhan. Jadi saya bersyukur sekali kalau saya bisa sampai genap 43 tahun. Saudara, saya mau bersaksi ketika dulu waktu saya waktu sudah berumah tangga, sudah berkeluarga gitu ya. Saya selalu kadang-kadang begini, Tuhan, aduh suami saya ini semoga dia ingat ulang tahun saya gitu ya. Dan kadang-kadang lupa. Dan di situ awal-awalnya saya bilang, masa sama istri kok lupa ulang tahunnya gitu ya. Tetapi di situ justru saya diajar bahwa kita nggak bisa menuntut suami kita. Kita tidak bisa menuntut suami kita berubah jadi Superman gitu ya. Kalau saya ada kekurangan atau saya sedang butuh pertolongan, dia terbang untuk menolong saya gitu ya, nggak bisa. Dan kita harus bisa melihat suami kita, anak-anak kita dengan ucapan syukur, amin. Ya, kemarin waktu ulang tahun saya ini ternyata tidak ada dia, tapi tidak apa-apa gitu ya. Terima kasih Tuhan gitu ya. Dan hadiahnya yaitu saya masih bisa bernapas ya, Tuhan yang kasih. Tapi sungguh saya diajar bahwa kita diingatkan sebagai istri-istri jangan sering menuntut suami ya. Kadang-kadang kita melihat kekurangan suami kita, tetapi kita tahu bahwa dia tidak malaikat gitu ya, dia bukan manusia yang sempurna. Kita mengucap syukur atas kekurangannya, dan tugas kita sebagai istri adalah mendoakan ya Bu. Kita harus mendoakan kekurangan suami kita ya. Bahkan kita itu menjadi penjaga suami istri kita, menjaga suami kita. Begitu juga dengan istri ya, dengan suami, jangan saling menuntut. Kalau kita saling menuntut, yang keluar bukan ucapan syukur, bukan lagi mengucap syukur, tapi yaitu kekurangan terus yang ada dalam pikiran kita. Oh suami saya ini kurang perhatian, oh suami saya ini tidak peduli sama saya, suami saya ini sukanya sendiri misalnya begitu ya. Tetapi ketika kita tahu bahwa mengucap syukur itu pun ada kuasa, ada urapan yang turun dalam kehidupan kita. Mari ucapkan syukur apapun yang kita dapati dalam suami kita, dalam istri kita, dalam anak-anak kita. Ya kadang-kadang saya jujur sampai sekarang kadang-kadang saya masih ada kekhawatiran dengan Karisa ya. Kadang-kadang saya Karisa di jauh sana, kalau dia sakit gimana gitu ya. Tetapi ya itu tetap mengucap syukur Tuhan. Saya percaya Tuhan, Mazmur 91 tergenapi, amin. Jadi itu yang menjadi kekuatan kita. Mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itu yang dikehendaki Allah. Jadi mari sama-sama kita dalam segala hal kita mengucap syukur. Apapun yang sedang kita lihat yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita rindukan, tapi kita mengucap syukur.
mengucap syukur adalah kehendak Allah. Ya, jika kita mengasihi Tuhan, maka kita mengikuti semua kehendak Allah, dan itu adalah kehendak Allah untuk kita mengucap syukur dalam segala hal. Kemudian kita lihat lagi, mari baca Efesus 5 ayat 20. Yang wanita, kalau ada yang sudah menemukan bisa tolong bacakan. Efesus 5 ayat 20. Efesus 5 ayat 20. Penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah. Efesus 5 ayat 20. Efesus 5 ayat 20. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan, biasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Amin. Itu juga yang mengingatkan kita, ucapkanlah syukur senantiasa. Berarti terus dan terus sampai kapan? Sampai Tuhan datang. Amin. Ucapkan syukur atas semua yang Tuhan beri buat kita. Kita mau melihat teladan Tuhan Yesus. Yohanes 11 ayat 41. Mari bapak-bapak yang sudah temukan Yohanes 11 ayat 41. Yohanes 11 ayat 41. Mari bapak-bapak yang sudah temukan. Ada Bapak Peter, Bapak mana? Yohanes 11 ayat 41. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus mengangkat di atas dan berkata, Bapa, aku mengucapkan syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Ya, terima kasih. Ya, di sini kita bisa melihat teladan Tuhan Yesus. Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Satu lagi, Yohanes 6 ayat 11. Yang tadi pada waktu Lazarus dibangkitkan ya. Yohanes 6 ayat 11. Peristiwa Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Yohanes 6 ayat 11. Lalu Yesus mengucap syukur dan berbagi-bagikan kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuat dengan ikan-ikan itu dan sebanyak mereka enak. Ya, amin. Ya, Tuhan Yesus memberikan teladan buat kita untuk mengucap syukur. Kalau dari Yohanes 11 tadi, ketika Lazarus dibangkitkan, ya Tuhan mengucap syukur karena Bapak sudah mendengarkan doanya. Seperti kita, ketika kita punya pergumulan, misalnya daftar PNS misalnya begitu ya. Tapi terus Tuhan jawab, nah kita mengucap syukur. Ketika kita sakit, Tuhan sembuhkan, kita mengucap syukur gitu ya. Dan ketika dalam Yohanes 6 ayat 11 itu Tuhan Yesus mengajarkan ketika dalam kekurangan, ketika Tuhan Yesus harus memberi makan 5.000 orang itu hanya laki-laki, belum semuanya dihitung. Di situ Tuhan Yesus harus memberikan makan. Tetapi apa yang Tuhan lakukan? Tuhan ambil makan roti dengan ikan di murid-muridnya, kemudian dibawa ke Tuhan, dibawa ke Bapa, kemudian dibawa menengadah ke langit, kemudian mengucap syukur. Dan itu yang Tuhan ajarkan. Ketika dalam keadaan apapun kita mengucap syukur, dalam keadaan baik, dalam keadaan yang tidak baik menurut kita, kita tetap mengucap syukur. Misalnya saya ada ilustrasi, misalnya ini buku ya. Ini misalnya ini sakit kita punya sakit gitu ya. Dan kalau Tuhan meneladankan bahwa sakit kita itu ke Tuhan, ke atas, bukan yang lain, tapi Tuhan ajarkan bahwa itu ke Tuhan dan bilang, Tuhan, aku mengucap syukur
seberapa kita bisa mengucap syukur ketika kita dalam keadaan tidak baik. Ya, ketika mungkin suami kita pulang gak bawa uang, mungkin suami kita tidak sesuai dengan hati kita gitu ya, atau anak-anak kita menjengkelkan, atau anak-anak kita nggak taat gitu ya. Seberapa kita bisa mengucap syukur? Saya percaya ketika Tuhan izinkan segala sesuatu yang terjadi itu karena Tuhan mau mengajar kita, karena Tuhan mau membawa kita mengalami yang namanya mujizat ya. Kalau masih ingat tahun ini adalah tahun apa? Keajaiban. Kalau kita mau melihat keajaiban, mengucap syukur dalam segala hal, amin. Dan jangan lupa berdoa. Ucapkan syukur dalam doa, dalam pujian penyembahan kita ya. Mengucap syukur itu melepaskan kuasa ya, melepaskan urapan Tuhan, sehingga dalam kondisi apapun kita bisa menghadapinya, amin ya. Kita akan belajar dari Yunus. Ini kan muridnya Tuhan Yesus. Yunus 2 ayat 9. Yang ibu-ibu bisa tolong bacakan Yunus 2 ayat 9. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang berdasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Ya, terima kasih. Kalau kita lihat perikop ini, doa ucapan syukur Yunus ya. Saudara tahu ini dalam kondisi apa dia berdoa mengucap syukur? Di dalam perut ikan. Sesuatu yang tidak mengenakan, tetapi dia mengucap syukur. Saudara, ini sangat-sangat mengajar kita, jelas sekali ya. Dalam situasi tidak enak, kalau dalam perut ikan kan gimana coba? Kita makan ikan aja kalau durinya banyak kita ngomel-ngomel ya. Kayak di rumah kami sedang makan ikan yang durinya banyak. Ada yang tidak mau makan karena durinya banyak. Dan bagaimana kita bisa bayangkan Yunus di dalam perut ikan yang ada tali perutnya, ada bau amisnya. Nah, kita bisa membayangkan itulah ya. Sampai berapa hari? 3 hari ya, 3 hari 3 malam. Sangat-sangat tidak mengenakan. Tetapi apa yang keluar dari mulutnya sesuai dengan hatinya. Dia tetap mengucap syukur. Bahkan dia sudah janji memberikan persembahan kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi selanjutnya? Tuhan berfirman kepada ikan, sehingga ikan mengeluarkan dia, memuntahkan Yunus ya. Jadi itu yang bisa kita lihat bahwa di dalam puasa mengucap syukur itu ada jalan keluar ya. Jadi kalau Yunus karena waktu di dalam perut ikan dia mengucap syukur dan jalan keluarnya dia dimuntahkan. Kita belajar. Jadi kalau kita menghadapi kesulitan, menghadapi sakit penyakit, apapun yang tidak mengenakan hati kita, mengucap syukur. Meskipun masih sulit, misalnya masa sih aku sakit kok aku bilang terima kasih Tuhan gitu ya. Tapi kalau kita terus belajar, kita terbiasa mengucap syukur. Dan akhirnya hidup kita penuh dengan damai sejahtera, sukacita, karena hati kita tidak diliputi dengan keluhan atau komelan atau sakit hati kita, tetapi ada damai sejahtera karena kita membuka mulut kita dan kita keluarkan perbendaharaan dari hati kita, hal-hal yang baik. Amin. Jadi terus lakukan mengucap syukur, berdoa, dan terus lakukan apa yang membuat Tuhan tersenyum dalam kehidupan kita, sehingga kita mengalami kemenangan, kita bisa merasakan mujizat Tuhan. Tahun keajaiban itu bisa kita alami. Amin. Ya, sekali lagi, satu ayat lagi, Yakobus 4 ayat 2. Bisa Kak Malu bacakan? Yakobus 4 ayat 2. Yakobus 4 ayat 2, begini firman Tuhan. Kamu mengingini sesuatu, lalu kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Ya, ini juga yang diingatkan buat kita. Kalau
hari-hari ini kita belum mengalami sesuatu yang sedang kita pergumulkan, kita sudah sungguh-sungguh berdoa, tetapi kita kok sepertinya tidak mengalaminya, itu mungkin segala yang kita naikkan itu tidak dengan hati penuh ucapan syukur gitu ya, dengan keluhan, dengan sesuatu yang akhirnya membuat tindakan kita itu justru berbeda dengan apa yang kita rindukan. Ya, misalnya kita ingin beli mobil gitu ya, kayak Pak Emo, kita ingin beli mobil, kita ingin ada mobil, kemudian tadi firman Tuhan mengatakan kamu membunuh, kemudian kamu mencuri dan melakukan hal-hal yang tidak Tuhan kehendaki, dan itu yang justru menutup ya jalan keluar buat kita dalam setiap pergumulan kita. Jadi kita harus tetap berdoa, nyatakan segala keinginan yang ada dalam hidup kita dengan ucapan syukur ya. Terus jangan biarkan hati kita dipenuhi dengan hanya nafsu kita, keinginan kita, tetapi apa yang kita naikkan di dalam doa kita itu adalah betul-betul pergumulan kita, kebutuhan kita. Bukan karena nanti kalau saya punya motor saya akan balap motor supaya menang gitu ya, tidak. Tapi kita betul-betul tahu bahwa itu kebutuhan saya, dan kalau kita sungguh-sungguh dengan kerinduan dan hati kita, dengan ucapan syukur kita bawa ke Tuhan, pasti Tuhan nyatakan. Amin. Jadi jangan malu kepada Tuhan. Apapun yang sedang kita rindukan atau inginkan, mari nyatakan itu lewat doa kita, lewat setiap perkataan kita. Maksudnya begini, saudara, kalau kita sering membaca firman Tuhan, sebenarnya banyak janji-janji Tuhan yang sudah Tuhan berikan untuk kita. Ya, jadi mari sama-sama terus gali firman Tuhan, dan itu bisa kita klaim, kita bisa bisa ingatkan Tuhan gitu loh. Tuhan, ini janjimu Tuhan, bahwa Engkau akan memberkati aku berlimpah-limpah, Engkau akan menjauhkan dari saya sakit penyakit. Itu yang terus kita ucapkan, firman Tuhan. Kita perkatakan firman Tuhan agar kita mengalami pemulihan, agar kita betul-betul bisa menikmati keajaiban Tuhan. Amin. Ya, kemudian dalam Filipi 4 ayat 6-7 itu juga dikatakan bahwa dengan doa, dengan ucapan syukur, maka kita akan mengalami yang namanya damai sejahtera. Karena dengan damai sejahtera itu kita bisa berdoa, kita bisa menyembah Tuhan dengan bebas, dan itu yang menjadi kekuatan kita. Dan kita bisa menciptakan itu di dalam alam roh, seperti apa yang kita ucapkan ya. Kita bisa katakan bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bahwa Tuhan akan menyertai saya sampai ke ujung bumi gitu. Pokoknya setiap firman Tuhan yang sudah dibukakan ke dalam hidup kita, itu kita terus perkatakan, kita sampaikan gitu ya, kita perdengarkan. Saya diberkati kemarin waktu pas ulang tahun, ada teman saya yang telepon ya. Pertama dia ngucapin lewat WA, ucapkan selamat ulang tahun. Kemudian malam dia telepon, dia bilang begini, ini Sutarti, saya tetap pegang janji Tuhan bahwa di Amsal 18 ayat 21, hidup dan mati dikuasai lidah, barang siapa suka menggemakannya akan makan buahnya. Jadi dia juga bersaksi, saya alami mujizat ini, toko saya sudah mau tutup ini, tapi tiba-tiba Tuhan tolong ini. Pokoknya dia bersaksi dengan sukacita. Ya, saya juga diberkati dengan kesaksiannya bahwa betul bahwa lidah itu yang mengendalikan hidup kita. Ya, kalau lidah kita ngomong yang baik, pasti kita akan menuai yang baik. Kalau lidah kita berkata yang tidak baik, ya kita akan menuai yang tidak baik. Jadi lidah kita itu ada kuasa, ya. Bahwa ada lagi dikatakan doa orang benar sangat besar kuasanya, betul bahwa setiap kata-kata kita ini berkuasa. Ya. Jadi tetap jaga hati kita supaya perkataan kita yang keluar itu membangun orang lain, membangun suami kita, istri, anak-anak kita semua, ya, dan orang-orang yang dari sekitar kita itu diberkati melalui. Kalau lewat doa pagi kita, doa malam kita, mari berikan pujian yang terbaik buat Tuhan, karena Tuhan sangat-sangat rindu mendengar setiap pujian penyembahan kita. Ya, tadi waktu WL sampaikan bahwa Tuhan mencari penyembah-penyembah yang dalam roh dan kebenaran, itu betul ya, bahwa hari-hari ini kita semua sedang ditampi ya, mana ini anak-anakku yang sungguh mengasihi aku ya. Kalau kita mengasihi orang
lain, kan nggak mungkin kita ngomongnya yang tidak baik, pasti memuji gitu ya. Misalnya istri memuji suami, suami memuji istri, atau yang cowok ketemu yang disenangi memuji gitu ya. Wah, kamu hari ini misalnya cantik gitu ya. Dan itu yang Tuhan kehendaki juga. Tuhan mau dipuji, disembah. Untuk itu mari terus kita memberikan pujian penyembahan kita yang terbaik kepada Tuhan. Gaya hidup yang menyembah tidak harus ketika doa gitu ya, tapi dimanapun dalam kesempatan apapun, misalnya sedang atau di kebun, bisa mengucap syukur. Ajak anak-anak nyembah Tuhan ya, Pak Emu, Bu Emu yang hari-hari ini terus di kebun, kami juga gitu ya. Dan tidak keluar omelan-omelan ya, tidak keluar mengeluh gitu ya. Wah, saya harus tanam lagi gitu ya, misalnya gitu. Tapi ada ucapan syukur bahwa Tuhan terima kasih kalau kami diizinkan punya tanah, kami bisa menabur. Dan hari-hari ini kalau kita melihat keadaan, mungkin sebentar lagi ya, kemana saya beli lombok gitu ya, kurus itu 5.000, aduh kok sedikit sekali. Nanti itu bukan hanya sekarang yang mahal, tapi lama-lama. Bahkan dalam firman Tuhan mengatakan beras sejumput, maksudnya nanti semua akan mahal gitu ya. Tapi kalau kita punya tanah, kita kelola dengan baik, kan kita diberkati ya. Jadi ketika musim tanam, mari bersyukur karena ada tanah. Bersyukur kalau ada benih, mari tabur. Jangan lupa berdoa, doakan tanah itu ya. Kadang-kadang saya juga mari sama-sama. Kalau kita bekerja jangan dengan kekuatan kita sendiri, tapi libatkan Tuhan. Ya mungkin sederhana ketika kita mau menabur, doakan benih itu. Ya sebenarnya saya rindu seperti itu. Doakan benih itu karena kita nggak tahu, mungkin bisa dimakan burung atau dimakan binatang lain. Tapi ketika kita sudah pagari dengan doa kita, saya percaya ya kita akan diberkati luar biasa dengan apa yang kita tanam gitu ya. Terus doakan terus ya, dalam doa kita, doakan apa yang kita sudah kerjakan, dan saya percaya kita akan mengalami pemulihan, kita akan mengalami keajaiban Tuhan dengan mengucap syukur, dengan gaya hidup yang menyembah. Dimanapun kapanpun, biasakan mulut kita keluar pujian ya. Saya paling senang kalau saya misalnya mau ke Kupang dengan Pak Rupi atau dengan anak-anak, kalau semuanya mengantuk gitu ya, tidur gitu. Tapi saya kadang lebih suka memuji Tuhan gitu ya. Ya, karena itu ya saya rasa ya ternyata nggak capek gitu ya. Jadi ada kekuatan yang kita terima ketika kita betul-betul mengucap syukur lewat pujian kita, lewat penyembahan kita. Dan damai sejahtera, sukacita, pemulihan hati dan pikiran itu yang akan mengubah hidup kita ketika pujian penyembahan itu kita naikkan dengan hati. Ya, saya sangat diberkati melalui dalam puji-pujian tadi, bahwa sungguh kalau kita hari ini ada semua karena berkat kemurahan Tuhan. Amin. Mari sama-sama kita bawa hidup kita mulai lebih sungguh lagi kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Mari sama-sama kita berdoa. Dan tim pemuji untuk ke depan. Saya rindu kita mengharap Bapak yang tadi yang lebih terakhir, kau Bapak yang mari saudara-saudara kita mau datang kepada Tuhan. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Setiap beban yang ada dalam hidup kita hari-hari ini, setiap pergumulan kita, setiap sakit penyakit yang sedang kita rasakan hari-hari ini, mungkin ada saudara-saudara yang mengalami sakit, bawa itu ke Tuhan dan terus pandang Tuhan. Jangan pandang sakitmu, tapi pandang Tuhan. Dia akan memberikan jalan keluar ketika kita mengucap syukur, ketika kita bilang Tuhan terima kasih Tuhan buat hari ini. Kalau saya bisa merasakan ini karena saya tahu ada rencana yang Tuhan izinkan dalam hidup saya, untuk saya terus mengasihi Tuhan dan terus saya berserah kepada Tuhan. Mari saudara-saudara kita mulai membuka mulut kita
mengasihi-Ku. Kami tahu Tuhan bahwa Kau mengasihi kami pagi ini Tuhan. Engkau mengizinkan kami untuk kami mendengar kebenaran firman-Mu, untuk kami terus mengucap syukur, untuk kami terus menaikkan doa kami dengan ucapan syukur kami Tuhan. Kau Bapa yang mengasihi-Ku, kami tahu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pagi ini. Untuk anak-anak, ucapkan syukur apa yang kau alami. Mungkin orang tuamu sering menyakitimu, mungkin engkau merasa jengkel dengan orang tuamu. Tapi ketahuilah bahwa tidak ada orang tua yang menginginkan anaknya hidupnya tidak baik. Saya percaya orang tuamu mengasihimu. Berikan pengampunan, ucapan syukur atas orang tua yang Tuhan sudah berikan. Bahkan kalau sampai saat ini orang tuamu masih hidup, itu semua karena kemurahan Tuhan. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini. Itu yang menjadi tujuan dari kehidupan kami. Selama Engkau masih mengizinkan kami untuk menikmati hari-hari yang ada, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu dari hidup kami, dalam segala keadaan, dalam segala situasi, biar kami terus bisa memuji, memuliakan, mengagungkan, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan mengucap syukur buat kebenaran firman yang pagi hari ini
boleh sampaikan untuk kami semua. Dan berdoa biar firman ini terus mengingatkan kami agar dari hidup kami terus mengalirkan aliran-aliran kehidupan itu. Dari hidup kami kami boleh mengungkapkan, melahirkan, memperkatakan semua perkataan-perkataan yang sesuai dengan apa yang Tuhan taruh dalam hati kami, yang dari dalamnya itu menyukakan hati Tuhan dan menyukakan hati sesama kami. Dalam perjalanan kehidupan kami, biar kami terus memandang Engkau sebagai sumber kehidupan dan pengharapan kami, satu-satunya tempat kami menaruh kehidupan kami, dan biar kami menjalaninya dengan sukacita yang daripada Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa, dan mengucap syukur buat firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa dalam segala keadaan, dalam segala situasi, dalam mengisi hari-hari yang ada, biar ucapan syukur itu terus mengalir keluar dari kehidupan kami. Dan sungguh kami percaya bahwa itu yang akan mendatangkan keesokan. Doa pagi kita, doa malam kita, mari berikan pujian yang terbaik buat Tuhan, karena Tuhan sangat-sangat rindu mendengar setiap pujian penyembahan kita. Ya, tadi waktu WL sampaikan bahwa Tuhan mencari penyembah-penyembah yang dalam roh dan kebenaran, itu betul. Ya, bahwa hari-hari ini kita semua sedang ditampi. Ya, mana ini anak-anakku yang sungguh mengasihi aku. Ya. Kalau kita mengucap syukur, ketika mulut kita dipenuhi dengan pujian, ucapan syukur, ya, saudara, kalau hati kita sudah penuh dengan damai sejahtera, dengan sukacita, kata-kata kita, kata-kata kita membangun, ya, pasti saya percaya kita akan dijauhkan dari setiap kekhawatiran. Amin. Jadi mari sama-sama jangan mengeluh, ya, jangan mengeluh. Dan kita mau buka lagi, coba belajar dari 1 Tesalonika. Misalnya hati kita sedang jengkel gitu ya, apa yang kita keluarkan itu menyakitkan orang lain. Pernah seperti itu? Kalau merasa khawatir gitu ya, misalnya harus bayar sekolah anak-anak tapi belum ada uang, terus anaknya kayak saya bilang ya, biasanya mah 2.000 sampai kapan saya kasih baru dia berhenti. Nah kalau kondisi ada rasa jengkel, ada rasa marah, itu akan meluap di dalam mulut kita. Kalau kita semua bisa hadir di tempat ini, kita masih bisa bernafas, kita masih bisa bersorak-sorai, bahkan kita masih bisa memuji meninggikan nama Tuhan. Itu semua semata-mata karena kemurahan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Saudara kita saat ini banyak yang ada di rumah sakit.